Sebelum melanjutkan pembahasan kali ini, silakan klik tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam dari saya, Kisah Perang Alam. Dalam pertemuan kali ini, saya ingin menjelaskan lebih mendetail mengenai kebatinan. Banyak saudaraku semuanya yang dalam hal ini salah kaprah memahami mengenai kebatinan. Banyak yang berpendapat bahwasanya kebatinan merupakan suatu cara untuk melihat sesuatu yang gaib. Memang benar, tapi saudaraku harus memahami secara runtut. Yang pertama, kebatinan, kejawen, dan laku spiritual merupakan hal yang saling berkaitan. Karena batin ini, langkah kebatinan merupakan sebuah laku, sebuah tata cara agar hati kita, diri kita ini tertuju kepada Gusti Pangwasaning Jagat. Untuk laku yang dijalankan untuk menempuh kebatinan biasanya dijalankan melalui laku tasawuf. Laku tasawuf ini beraneka ragam. Ada yang menjalankannya dengan cara sholawat. Contohnya lah, Maulaya sholli wa salim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Seseorang yang menjalankan sebuah sholawat memang dengan tujuan untuk memperoleh ketenangan batin. Batinnya ini bisa menerima apa yang diberikan oleh Tuhan. Batinnya ini bisa lebih bersabar, lebih legowo, menerima apapun yang diberikan sama Tuhan. Dan langkah tasawuf ini juga dijalankan melalui laku zikir. Bagi saudaraku yang sering melakukan laku zikir, utamanya yaitu zikir rotibul hadat, zikir khusus dari poro guru sejati, dari poro wali. Nanti ketika dikata ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li'abdi yaghfir wa yarham, ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li'abdi yaghfir wa yarham, ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li'abdi yaghfir wa yarham. Pada waktu zikir ini, tangan kanan memegang dada sebelah kiri, tujuannya agar Tuhan memberikan ketenangan pada batinnya. Maka dari itu, saudaraku harus pahami bahwasanya langkah kebatinan merupakan cara untuk memperoleh kebahagiaan ala Indonesia, ala tanah Jawa. Dan seseorang yang belum bisa menjalankan laku wirid karena mungkin belum terbiasa dan lainnya, maka hal yang dijalankan oleh para guru sejati untuk mempermudahnya dengan cara memanfaatkan ageman spiritual, bisa berupa jimat, mustika, dan lainnya. Maka saudaraku harus pahami dengan sebenar-benarnya agar saudaraku ini, mohon maaf, dalam hal ini memang saya harus menjelaskan akan hal ini. Saudaraku ini tidak menghabiskan uang hanya untuk hal yang tidak perlu. Karena pengalaman dari beberapa klien saya ini sudah muter sama banyak paranormal yang katanya paranormal. Mereka disuruh ketika apa yang dihajatkan belum terpenuhi,
kemudian disuruh untuk membeli ini. Tujuannya agar apa yang dihajatkan dipermudah. Saudaraku harus pahami dengan seksama. Jika menelik dari tujuan memanfaatkan ageman spiritual, tujuan pertama yaitu memang untuk memperoleh ketenangan batin. Karena jimat ini, ageman spiritual ini sebagai gantinya zikir, wirid. Sebenarnya kalau saudaraku sudah menjalankan zikir, wirid dengan maksimal, saudaraku sering ikut majelis-majelisnya orang soleh, orang-orang yang benar soleh, ulama yang benar-benar takut sama Tuhan, jimat itu sebenarnya tidak perlu. Namun saya tidak berani memaksakan semua orang untuk menjalankan wirid, menjalankan zikir. Karena tugas saya di sini, tugas yang diberikan sama guru-guru saya untuk mengarahkan seseorang menuju hal yang lebih baik. Makanya jika yang ingin menjalankan wirid, ya saya persilahkan. Namun jika belum mampu untuk menjalankan wirid, memang hal yang dijalankan yaitu dengan memanfaatkan ageman spiritual. Ya, kita lanjutkan kembali. Tadi saya jelaskan mengenai tujuan memanfaatkan ageman spiritual untuk memperoleh ketenangan batin. Makanya ketika saudaraku sudah memanfaatkan ageman spiritual, namun kok belum ada perubahan, belum ada hal yang didapatkan, maka saudaraku mau tidak mau harus menjalankan beberapa langkah untuk memperoleh ketenangan batin. Karena ketika ketenangan batin belum didapatkan, maka untuk mencapai hajatnya itu sangat sulit. Mengapa dalam hal ini mencapai hajat sangat sulit sekali? Karena untuk rumusnya ini saudaraku harus catat. Bagi saudaraku yang belum membawa buku, silakan ambil buku, kemudian dicatat. Syarat agar apa yang saudaraku hajatkan ini dikabulkan, dipenuhi oleh Tuhan, syaratnya saudaraku harus mengirimkan hal-hal yang baik. Tuhan hanya menerima sesuatu yang baik. Tuhan tidak menerima hal-hal yang buruk. Maka dari itu, hal yang pertama dijalankan memang untuk memperoleh ketenangan batin. Ketenangan batin ini ada beberapa cara. Salah satunya, yang pertama, dengan memperbaiki hubungan baik dengan Tuhan. Bagi yang beragama Muslim, memang tata caranya dengan memperbaiki sholatnya. Kemudian yang kedua, untuk orang kejawen biasanya untuk memperoleh ketenangan batin dengan cara laku meditasi. Ketika saudaraku menjalankan laku meditasi, hilangkan semua hal-hal yang buruk. Diputus mantan, hilangkan. Kemudian omsetnya menurun, hilangkan pikiran buruk tersebut. Kemudian belum mencapai target yang diinginkan, hilangkan. Memang tujuan melakukan meditasi yaitu membuang hal-hal yang buruk, kita meminta sama Tuhan hal-hal yang baik. Sebenarnya begini, saudaraku, ini kan sudah saya ajarkan beberapa laku. Contohnya lah laku tarik sukmo, dan juga laku menarik energi kerejekian. Laku tarik sukmo dan juga laku menarik energi kerejekian merupakan sesuatu hal yang ditujukan untuk membuang semua yang buruk-buruk, kemudian menarik sesuatu yang baik-baik. Jika saudaraku
menonton ulang video saya tersebut, kemudian dipahami, dirasakan, kemudian dijalankan, maka saya yakin untuk rezekiannya akan dipermudah dan untuk masalah asmaranya juga dipermudah. Maka saudaraku harus pahami bahwasanya kebatinan bukan semata-mata mengenai melihat hal-hal yang berhubungan dengan alam gaib, bukan hanya itu. Tujuan pertama memang untuk memperoleh ketenangan batin, agar hati kita ini tertuju kepada Tuhan. Setelah hati sudah tertuju kepada Tuhan, maka hati tersebut bisa sabar, bisa menerima apapun yang diberikan sama Tuhan. Bisa hati ini lebih legowo. Ketika kesabaran, lebih legowo, lebih menerima apa yang diberikan sama Tuhan, maka saudaraku jangan khawatir. Apa yang saudaraku hajatkan ini akan dipermudah. Maka sebelum menutup video ini, saya ingin memberikan wangsit kepada saudaraku semuanya. Tuhan itu memberikan sesuatu yang kita butuhkan, bukan sesuatu yang kita inginkan. Maka ketika sesuatu yang kita inginkan belum dipenuhi sama Tuhan, hal yang pertama dilakukan memang harus sabar dan terima. Ketika saudaraku sudah berada pada titik sabar dan terima, maka saya yakin kedepannya apa yang dihajatkan akan lebih mudah. Apa yang dihajatkan akan dikabulkan sama Gusti Panguasaning Jagat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam dari saya, Ki Sabrang Alam.